رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Manfaatkanlah nikmat itu di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang kita kerjakan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Apatah lagi pada hari ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bacaan salawat kita mampu mengantarkan diri kita dikenali oleh baginda Nabi sebagai umatnya, sehingga nanti di yaumil qiyamah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita untuk masuk ke dalam surganya. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita bersama, terlebih bagi diri khatib pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun berada. Apalagi ibadah Ramadan, apalagi puasa Ramadan yang kita lakukan hari ini, yang alhamdulillah sudah 2 hari kita jumpai. Tujuan daripada ibadah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita yang sudah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru di Jumat yang barokah ini, marhaban ya Ramadan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat yang pertama bagi kita berada di bulan yang mulia, berada di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kalau ibarat berjalan kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai ke batas. Andai kata dibaratkan kepada berlayar, kita sudah sampai ke pulau. Maksudnya adalah kita sudah berada di dalam bulan yang mulia itu. Kita sudah berada di bulan yang penuh dengan keberkahan itu, yaitu bulan suci Ramadan.
bulan yang kita nanti-nantikan. Maka 2 bulan kita memohon kepada Allah, 2 bulan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan yang mulia itu. Maka kita sambut dengan hati yang gembira, kita sambut dengan hati yang lapang sambil mengucapkan marhaban ya Ramadan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marhaban itu berasal dari 3 kata, yaitu rahaba, yang maknanya adalah luas ataupun lapang. Maka ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, berarti kita sambut Ramadan itu dengan hati yang lapang, perasaan yang lapang, perasaan yang penuh dengan kegembiraan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyufrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ternyata jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, itu adalah rahmat dan karunia Allah yang sangat besar bagi kita. Maka pantas kita menyambutnya dengan gembira akan datangnya bulan yang mulia ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi, apa kata beliau? Bulan Rajab itu adalah bulan menanam, sedangkan bulan Sa'ban adalah bulan menyiram, sedangkan Ramadan adalah bulan panen. Banyak kita tanam ketika bulan Rajab kemarin, lalu kita siram di bulan Sa'ban, maka akan panen kita di bulan Ramadan ini. Ibadah yang kita buat di bulan Rajab lalu kita tingkatkan di bulan Sa'ban, maka di bulan Ramadan akan lebih meningkat ibadah itu kita kerjakan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita panen di bulan Ramadan ini? Paling tidak jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang kita panen di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah membuka pintu-pintu surga. Yang pertama kita adalah panen pahala, dan yang kedua panen ampunan. Andai kata kita hadir di bulan yang mulia ini jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk panen pahala, kita tidak mampu untuk panen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya sekedar orang yang merugi, tapi termasuk orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan di dalam bulan Ramadan ini jemaah Jumat siang malam diturunkan oleh Allah. Ketika kita berpuasa pada siang harinya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman, lalu yang kita harap adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang sudah berlalu. Lalu setelah kita berbuka puasa, kita lanjutkan dengan ibadah pada malam harinya yang kita kenal dengan salat tarawih. Lalu apa kata Rasulullah? Man qama Ramadan, siapa yang berdiri, siapa yang tegak, siapa yang mampu menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan iman, lalu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang sudah berlalu. Andai kata ampunan itu tidak kita dapatkan, andai kata ampunan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita bukan hanya sekedar merugi, tapi termasuk orang yang celaka. Ada sebuah doa malaikat Jibril
yang pernah diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yukfarlah. Celakalah orang yang apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan, ia masuk ke dalam bulan Ramadan, ia jumpai bulan Ramadan, lalu dia melaksanakan ibadah di dalam bulan itu, tetapi setelah Ramadan pergi, setelah Ramadan berakhir, ampunan tak mereka dapatkan. Ini kata malaikat Jibril, orang-orang yang celaka dalam hidupnya. Doa itu diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percayalah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, doa itu tidak akan ada hambatannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, supaya ibadah Ramadan yang kita lakukan hari ini ataupun bulan Ramadan yang kita lalui hari ini, kita tidak menjadi orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka isilah Ramadan itu dengan memperbanyak amal saleh. Salah satu amalan yang mulia itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Coba kita perhatikan ayat mulai dari surah Al-Baqarah 183 itu, kita urutkan ke bawah. 183 Allah bercerita tentang puasa. 184 Allah bercerita tentang bagaimana mengganti puasa bagi yang tidak sanggup melakukan. 184 Allah masih berbicara tentang puasa. 186 Allah berbicara masalah doa. Sedangkan 187 kembali Allah berbicara tentang puasa. Kenapa ini Allah selipkan? 185 Allah berbicara masalah puasa. 187 Allah berbicara masalah puasa. Satu-satunya 186 Allah selipkan masalah doa. Apa maknanya bagi kita? Ternyata jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua tempat di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah. Satu ketika sujud, yang kedua ketika dia menahan haus dan laparnya, yaitu puasa. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang yang terzalimi. Dan yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa. Maka ada 3 tempat di bulan Ramadan ini, ketika kita berpuasa di bulan yang mulia ini, tempat di mana doa itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum kita berbuka. Maka jangan kita lewatkan. Jangan kita sibuk hilir mudik hanya gara-gara mencari apa yang akan kita makan ketika berbuka. Tapi sibukkanlah dengan diri kita dengan berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sebelum berbuka itu apa yang mau kita minta. Mohonkan kepada Allah apa yang mau kita mohonkan. Paling tidak yang paling utama yang kita minta jemaah Jumat adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kita tak lama hidup di dunia ini. Mana tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Nanti sebelum Ramadan ini pergi, kita yang sudah pergi duluan dari Ramadan itu sendiri. Maka bermohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Yang kedua, yaitu ketika kita sahur. Maka Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna sahur barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Yang kita tuju bukan hanya makan dan minum sahurnya itu, tapi tempat berdoa di situ mustajabah. Mohonlah kepada Allah ketika sahur. Ketika kita di saat itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga,
tempat doa yang mustajabah di bulan Ramadan ini adalah setelah solat subuh, sebelum terbitnya matahari atau sampai terbitnya matahari. Maka kalau ada kajian subuh di masjid kita ini, ikutilah itu dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Isilah Ramadan ini penuh dengan amalan-amalan yang mulia, lalu nanti kita kunci amalan Ramadan itu dengan menunaikan zakat fitrah kita masing-masing. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah was sihah wal barakah wa khususan ala ahli hazihil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.